Kali ini saya kepengen bahas soal berita yang lagi viral di media sosial, yaitu berita soal viralnya seorang hafidz Quran 30 juz yang membuat pernyataan-pernyataan kontroversial di jagat medsos. Namanya Kumaila Hakimah. Ia adalah putri dari almarhum Prof. Dr. Ahmad Mubarak, guru besar pertama ilmu psikologi Islam. Mubarak juga seorang yang lebih dekat dengan Sufi. Orang Sufi lebih terbuka dalam hal hukum Islam, fikih. Sejak dulu ia tidak kaget putrinya punya pemikiran seperti itu. Kumaila 6 bersaudara, lahir di lingkungan keluarga yang sangat religius. Sebelum TK, ia sudah belajar baca Quran. Lalu Kumaila dimasukkan ke sebuah madrasah di Sukabumi, yakni pesantren Asy-Syafiyah. Kumaila tumbuh remaja di Sukabumi. Sejak SD sampai SMA, semua dijalani di Asy-Syafiyah. Selepas SMP, Kumaila tidak mau langsung masuk SMA. Ia menghabiskan waktu setahun mengaji informal di Masaratul Muhtadin di Banten, lalu pindah ngaji ke Nihayatul Amal di Karawang, kemudian balik ke Sukabumi untuk menyelesaikan SMA di Asy-Syafiyah. Melanjutkan kuliah di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dengan jurusan tafsir Quran. Kumaila memang cerdas sejak sekolah. Dia sering ikut olimpiade sains dan matematika dan sering menjadi juara. Terkait dengan pernyataannya yang kontroversial tersebut, kita tidak akan membahas soal pribadinya. Biarlah itu menjadi tanggung jawab orang tuanya dan dirinya sendiri. Pembahasannya kita akan batasi pada fenomena serupa yang terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Nampaknya terlalu panjang durasi yang kita butuhkan untuk membahas fenomena tersebut. Untuk itu, kita batasi lagi fokus pada pernyataannya yang mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." Al-Baqarah ayat 39. Mengacu pada ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa saudari Kumaila sudah dapat dimasukkan dalam kriteria kafir sebagaimana dimaksud ayat tersebut. Hakikatnya kafir adalah bukan sebuah ungkapan subjektif, tetapi lebih kepada ungkapan objektif, karena bukan menyebut personal dan sebuah institusi, tetapi lebih pada ungkapan sifat. Kafir asal kata dari kafara, yang artinya menutup. Orang kafir adalah orang yang menutup dirinya dari sesuatu. Orang yang bukan Islam disebut kafir karena dia menutup diri dari Islam dan tidak menerima Islam sebagai agama. Akan tetapi kafir ada dua bagian, kafir hakiki dan kafir maknawi. Kafir hakiki adalah mereka yang selain Islam, sedangkan yang maknawi semua yang mereka ingkari akan kebenaran, walau hanya satu dari sekian banyak kebenaran, maka termasuk kafir, meskipun tidak dapat dijudgment sebagai kafir. Sama halnya dengan orang yang tidak bersyukur, bisa disebut kufur nikmat, karena ingkar akan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Terkait dengan pernyataan saudari Kumaila tersebut, maka ia dapat disebut sebagai mereka yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan secara khusus mengingkari isi Al-Quran, sebagaimana yang kita saksikan di media sosial. Saudara-saudaraku, narasi tadi adalah pengantar untuk kita dapat mendiskusikan lebih dalam. Untuk mendalami diskusi, kita perlu mendengarkan beberapa pendapat yang diperoleh dari beberapa narasumber berikut ini. Pertama, sejauh ini atau saat video ini dibuat, belum ada pernyataan resmi dari MUI atau anggota MUI terkait pernyataan kontroversial tersebut. Kita tunggu saja. Kedua, sama halnya dengan MUI, para tokoh ulama terkemuka belum menanggapi secara langsung terkait pernyataan kontroversial tersebut. Meskipun ada, sifatnya masih berupa kutipan terhadap kasus yang sama pada forum pengajian sebelumnya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin kasus ini dianggap nggak penting, atau ada pertimbangan lain. Ketiga, menurut Dr. M. Samson Fajar, MSOS, dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro, yang dimuat dalam websitenya, mereka yang ingkar terhadap Al-Quran adalah awal dari kesengsaraan. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa awal kesengsaraan yang mereka alami adalah ketiadaan pedoman, arah, dan tujuan dalam mengarungi hidup dan kehidupan di dunia. Mereka bagaikan berjalan di malam yang gelap gulita tanpa ada cahaya yang menerangi. Puncak kesengsaraan yang akan mereka rasakan adalah dimasukkannya mereka ke dalam neraka. Mereka kekal di dalamnya. Sebagai balasan atas pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijanjikan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 39 tersebut. Keempat, untuk melengkapi pendapat dan tanggapan atas pernyataan saudari Kumaila Hakimah tersebut, saya mencoba bertanya kepada ChatGPT
Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Beberapa hari ini, ada seorang hafidz Al-Quran 30 juz, namanya Kumaila. Dalam beberapa hal, pernyataannya sangat kontroversial dengan nilai yang terkandung dalam Al-Quran, dan menganggap Allah adalah Tuhan yang gila hormat. Bagaimana menurut Anda? Menurut ChatGPT, pernyataan seperti itu tentu membutuhkan perhatian yang hati-hati dan bijaksana. Dalam Islam, pemahaman terhadap Al-Quran tidak hanya tentang hafalan, tetapi juga tentang tafsir, pemahaman mendalam, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, tetapi semua harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama. Jika ada pandangan yang terasa menyimpang, maka kearifan dan ilmu harus menjadi jalan utama untuk menyelesaikannya. Pertanyaan kedua, apakah Anda mengetahui tentang Kumaila Hakimah? Apa yang melatar belakangi pemikirannya tersebut? ChatGPT menjawab, saya tidak memiliki informasi spesifik tentang individu bernama Kumaila yang Anda sebutkan atau alasan di balik pemikirannya. Namun, jika seseorang, termasuk seorang hafidz Al-Quran, memiliki pandangan yang tampak kontroversial, ada beberapa faktor yang mungkin memengaruhi pemikirannya. Pertama, pemahaman yang subjektif. Pemahaman terhadap Al-Quran bisa berbeda-beda, tergantung pada latar belakang pendidikan, guru yang membimbing, dan konteks sosial tempat ia tumbuh. Bisa jadi ia memahami teks secara literal tanpa mempertimbangkan tafsir atau konteks historisnya. Kedua, pengaruh filosofis atau ideologi lain. Kadang-kadang seseorang bisa terpengaruh oleh pandangan filosofis atau ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini bisa memengaruhi cara pandangnya terhadap Allah Subhanahu wa taala atau ajaran Al-Quran. Ketiga, pencarian spiritualitas yang mendalam. Ada juga kemungkinan bahwa ia sedang berada dalam fase pencarian makna yang lebih dalam tentang hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses ini, ia mungkin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tampak kontroversial. Keempat, salah tafsir atau misinterpretasi tanpa bimbingan dari ulama atau ahli tafsir yang kompeten. Seseorang bisa saja salah memahami ayat-ayat tertentu, terutama jika mengabaikan konteks atau asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Kelima, faktor psikologis atau emosional. Pandangan kontroversial juga bisa muncul dari pengalaman pribadi, kekecewaan, atau pergulatan emosional yang memengaruhi cara seseorang memandang Tuhan dan agama. Pertanyaan ketiga, bagaimana menurut Anda tentang pernyataannya yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah cerita dongeng? ChatGPT menjawab, pernyataan bahwa Al-Quran adalah cerita dongeng jelas merupakan pandangan yang sangat kontroversial dan tidak sesuai dengan akidah Islam. Dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa kitab ini adalah kebenaran yang datang darinya, bukan hasil rekaan manusia atau cerita dongeng. Ayat-ayat yang terkait dapat dijadikan rujukan. Seperti pertama, penegasan tentang kebenaran Al-Quran. Allah berfirman, dan Al-Quran ini bukanlah dibuat-buat oleh yang lain selain Allah. Tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan semesta alam. Surah Yunus 37. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi yang memiliki otoritas kebenaran. Kedua, tanggapan terhadap tuduhan dongeng dalam Al-Quran. Tuduhan bahwa kitab ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah. Allah menjawab tuduhan ini dan mereka berkata, itu hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu yang dimintanya supaya dituliskan. Maka dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Surah Al-Furqan ayat 5. Tuduhan seperti ini datang dari orang-orang yang menolak iman. Dan Allah mengingatkan bahwa Al-Quran memiliki bukti-bukti ilmiah, historis, dan spiritual yang tak terbantahkan. Keempat, Al-Quran sebagai petunjuk dan mukjizat. Al-Quran bukan sekadar teks, tetapi mukjizat yang menunjukkan kebenarannya melalui keindahan bahasanya, konsistensinya, serta informasi ilmiah yang mendahului zaman. Bahkan para cendekiawan yang mempelajarinya dengan hati terbuka mengakui kedalaman pesannya. Pertanyaan keempat, bagaimana mensikapinya? ChatGPT menjawab, pertama, koreksi dengan hikmah. Jika pernyataan ini datang dari seorang muslim,
khususnya seorang hafidz, penting untuk mendekati mereka dengan hikmah kebijaksanaan dan pemahaman, bukan dengan konfrontasi. Mungkin ada kesalahpahaman atau krisis iman yang melatar belakanginya. Kedua, buka dialog. Ajak berdiskusi dengan pendekatan yang tenang. Tanyakan apa yang membuatnya berpikir seperti itu dan coba jelaskan perspektif Al-Quran dengan logika dan dalil. Ketiga, melibatkan ulama atau ahli tafsir. Kadang kesalahpahaman ini memerlukan panduan dari ulama atau cendekiawan yang lebih paham untuk memberikan penjelasan yang mendalam. Keempat, doa dan dukungan spiritual. Jika seseorang terlihat mengalami krisis iman, selain berdialog, mendukung mereka secara spiritual dan mendoakan mereka agar kembali kepada jalan yang benar juga penting. Pernyataan seperti itu adalah peluang untuk memperkuat dakwah dan mendalami hikmah Al-Quran, baik untuk orang tersebut maupun untuk komunitas yang mendengar. Tetaplah bersabar dan bijaksana dalam menyikapi hal ini. Demikian saudaraku, mengingat durasi sudah terlalu panjang, kita sudahi dahulu ya. Masih banyak pernyataan lainnya yang belum bisa disampaikan di sini. Lain waktu, kita sambung lagi. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.